Ya, halo guys, kali ini saya ingin review sedikit tentang air cooler merek dari Sharp atau yang disebut kipas angin yang ada pendinginnya. Jadi di bawah sini nanti kita bisa masukkan air es agar menjadi dingin. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu. Di sini untuk keterangan wattnya adalah 65 watt. Dan untuk tegangannya dia 220 sampai 240 volt. Ini untuk tangkinya nih, untuk isi airnya ini kurang lebih 6 liter. Nah, di sini ada remote-nya juga, jadi dia menggunakan remote. Nah, sekarang kita tes untuk menyalakannya nih. Pertama kita klik on, maka dia akan berbunyi. Nah, untuk di bagian tengahnya sini kita bisa geser ke atas. Nah, ini untuk speed 1 atau speed pertama. Kita bisa tambahkan lagi speednya dengan memencet kecepatan kipas. Nah, di sini ada speed 2, speed 3 dan sampai speed 4. Speed 4 ini maksimal, sudah maksimal. Dan sini bisa diarahkan kipasnya ke kanan dan kiri. Dia bisa bergeser ke kanan ke kiri saja, tapi tidak bisa ke atas dan ke bawah. Nah, ini untuk remote-nya nih. Maaf, tidak bisa, mungkin baterainya sudah habis. Ya, mungkin baterainya udah habis, jadi belum bisa dipakai, harus ganti baterai yang baru. Nah, sekarang saya mencoba isi air coolernya. Ini kan masih kosong ya, dan ini sudah tidak dingin, jadi saya mengganti dengan yang sudah dibekukan. Kebetulan dari merek Sharp ini mendapatkan 4 es gel. Yang 2 ini sudah saya bekukan dari 3 hari yang lalu. Nih, saya ganti dengan yang sudah beku. Nah, caranya seperti ini nih. Taruh di bagian samping ya. Jadi es gelnya ini disusun seperti ini nih. Nah, terlihat rapi kan. Setelah itu kita kasih air. Nah, untuk lebih dingin lagi, mungkin akan saya tambahkan dengan es batu. Nah, ini saya tambahkan es batu dulu. Setelah ini baru kita tambahkan air. Nah, di sini saya tambahkan dengan air keran atau air pump. Karena kalau air mineral atau air minum kan sayang. Air mineral itu untuk diminum. Kita tunggu. Kita tunggu sampai penuh. Ya, kurang lebih seginilah. Tidak terlalu penuh ya. Paling sekitar 5 liter. Nah, ini untuk kapasitasnya ini. Keterangannya untuk airnya sudah penuh atau belum. Mungkin saya di bawah sini nih. Saya akan isi segini saja, tidak terlalu penuh. Nah, segini cukup mungkin ya, untuk pembuktian doang ya, untuk tes. Nah, ini airnya nih udah terisi penuh tuh ya. Sekarang kita pindahkan lagi air coolernya.
Sebelum dicolokkan kita masukkan dulu biar tidak konslet. Masukkan seperti ini nih. Nah, setelah itu kita colokin, kita hidupkan. Nah, di sini ada tombol pendingin nih. Di sini ada tombol pendingin, kita klik untuk supaya airnya terasa. Tuh, di sini ada simbolnya nih. Kita tambah kecepatan. Tambah lagi. Nah, ini udah maksimal ya. Jadi bila menggunakan air coolernya ini, kita aktifkan pendingin, kita klik pendingin. Nah, dan coba. Ini kenapa saya geser ke atas, supaya dia anginnya lebih menghadap ke tengah, karena kalau ke bawah gini dia akan turun anginnya. Jadi saya ke atasin dulu. Ini untuk kecepatannya sudah maksimal, namun masih tetap terasa biasa-biasa saja, tidak terasa dingin. Jadi sama seperti pakai kipas angin biasa lah. Padahal ini sudah pakai pendingin, pakai es batu. Sekarang kita matikan lagi. Nah, kita lihat suhunya. Di sini airnya masih penuh dan ini airnya terasa dingin sekali. Tetapi rasa anginnya itu tidak terasa dingin. Terasa seperti biasa-biasa saja. Sekarang kita nyalakan kembali. Kita pilih kecepatannya dulu, nomor 4. Setelah itu kita pilih pendingin. Pendinginnya kita aktifkan, tapi tidak terasa apa-apa nih. Sama seperti angin biasa. Nah, untuk tekanan anginnya ini menurut saya kurang baik, kurang kencang dibandingkan kipas angin biasa. Ya, jadi gimana menurut teman-teman? Apakah berminat untuk beli seperti ini? Kalau menurut saya sih, daripada beli seperti ini lebih baik beli AC atau kipas angin biasa, karena ini tekanannya masih kurang, anginnya kurang kencang. Ya, jadi segitu aja reviewnya. Silakan bisa menilai sendiri. Ya, sedikit cerita, saya membeli ini karena untuk di ruangan komputer. Ruangan komputer saya kecil, sekitar 2x3 ukurannya. Nah, saya tertarik membeli ini karena dari namanya sudah bisa dibilang paling ternama lah ya, mereknya ternama. Dan untuk tampilannya saya lihat juga bagus, bisa ditenteng seperti speaker aktif gitu ya. Dan juga ada remote-nya. Jadi remote-nya ini nanti rencana mau saya sambungkan ke infrared atau Google Assistant gitu ya. Nah, ternyata setelah saya coba di ruangan komputer, saya tes untuk untuk tekanan anginnya ini kurang terasa, jadi sangat kecil lah. Lebih bagus harga yang 350-an nih, seperti ini nih. Ini anginnya kencang dibandingkan ini. Dan saya juga berharap ini bisa menyejukkan ruangan komputer saya, tetapi ternyata tidak. Walaupun di sini saya sudah menggunakan air cooler. Sini ada es gel 2 biji, 2 buah ya. Dan sini dimasukkan air pendingin. Saya menggunakan air kulkas. Tapi pada kenyataannya setelah dites sama saya, ternyata ruangan masih
terasa panas, tidak bisa menyejukkan ruangan. Jadi dengan harga segini menurut saya sia-sia sih. Jadi mohon maaf, ini nggak ada maksud menjelek-jelekan produk ini, cuma saya hanya ingin berbagi pengalaman. Daripada kita membeli air cooler seperti ini, lebih baik kita membeli AC sih. AC yang setengah PK atau yang 1 PK. Itu dijamin lebih dingin daripada ini. Atau juga bisa menggunakan kipas angin yang ini nggak usah dilihat mereknya. Ini kipas angin model ini biasanya sangat kencang tekanannya dibandingkan tekanan ini nih. Ini menurut saya masih kurang baik, kurang kencang. Ya, cukup sekian ulasan dari saya. Jadi sebelum dan sesudahnya saya minta maaf, tidak ada maksud menjelekkan produk. Saya hanya ingin berbagi pengalaman untuk review-review barang yang saya beli gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, di sini saya tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan atau menjatuhkan suatu produk. Saya hanya ingin berbagi pengalaman. Nah, semoga teman-teman lebih bijak dalam memilih barang yang ingin dibeli. Terima kasih.